Nah, tadi kita udah bahas Amazing yang pertama dan kedua. Sekarang lanjut ke Tom Holland. Ini Spider-Man yang udah masuk ke MCU karena perjanjian antara Sony dengan Disney alias Marvel. Dan akhirnya Sony minjemin Spider-Man ke Marvel. Marvel sehingga Spider-Man masuk ke MCU gitu. Jadi itulah antara politik-politiknya gitu. Politik. Politik apalah. Oke, lanjut nih. Mana nih? Mana nih? Homecoming. Kita masuk ke Homecoming. Homecoming nih. Homecoming. Yaitu film Spider-Man yang dirilis pada tahun berapa sih? Gue lupa. 2017. 17. Diperankan oleh Tom 2017 ya. Holland dan disutradarai oleh John Watts. Nah, ini karakter-karakternya ada Peter Parker yang jelas ya sebagai alias Spider-Man oleh Tom Holland, ada Iron Man juga, ada Happy ya, kalau nggak salah namanya Happy ya. Happy. Ada Happy, ada On May. On May Happy yang Hogan. cakep itu ya, Happy yang cakep itu ya. On May, bukan Happy. Yang terlalu terlalu On May. seksi. Iya. May. Ada teman-temannya Peter, si siapa tuh? Yang gendut tuh, Ned Leeds, Ned, terus Net. ada yang bulinya Flash Thompson, ada si Michelle Jones sama Zendaya ya. Ah, ah. Ya itu. Dalam segi cerita, ini gue suka banget sama film Homecoming ini karena ada dua sisi yang gue lihat dari ceritanya. Sisi high schoolnya, kehidupan sekolahnya Peter, dan juga sisi Spider-Man. Ketika gue nonton trailernya, itu gue merasa di satu momen ini film tentang anak-anak sekolahan. Gue sempat lupa gitu. Oh iya, ini kan tentang Spider-Man gitu. Jadi ini yang bagus dari Homecoming karena gue suka aja gitu anak sekolahan yang jadi superhero gitulah. Terus ceritanya itu ini bukan origin ya, ini bukan cerita asal mula. Jadi Peternya udah jadi Spider-Man, baru-baru mulai kalau nggak salah, belum ada setahun. Kekuatannya juga belum sepenuhnya ditelusuri. Dia temanya itu tentang eh, tumbuh besar ya, kalau nggak salah ya, tentang apa ya? eh, Ketergantungan ya nggak sih? Dia kan terlalu bergantung pada Iron Man ya. Dia pengen ini jadi orang dewasa gitu loh. Dia Ah, ah. pengen Pengen ngebuktiin lah, lepas ngebuktikan. dari pengawasan siapa ya? Happy 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 Tony Hogan. Stark gitu. Dia Iya pengennya benar. tuh gue bisa nih ngalahin musuh yang kuat nih atau masalah-masalah yang serius. Gue nggak mau ngebantu orang nyebrang jalanan atau kejar-kejaran sama copet gitu. Nggak mau, gue mau lawan yang kuat-kuat gitu. Intinya gitu sih Mm-mm. perjuangan Peter untuk lepas dari pengawasan Happy, orang-orang dewasa, dan menjadi Spider-Man hero yang bisa ngelawan musuh-musuh yang serius gitu, yang kuat gitu. Nah, itu juga menceritakan apa ya? Menceritakan tanggung jawab juga sih, Peter sebagai Spider-Man mempengaruhi kehidupan pribadinya juga gitu di sekolah. Jadi kalau menurut lu berdua gimana nih, dari Indra dulu? Kalau menurut gua sih Spider-Man yang Homecoming. Ini Hmm. Homecoming kan? Iya, Betul? Iya, betul. Homecoming. Homecoming. Kalau yang Homecoming itu dari segi action dulu ya gua bahas ya. Hmm. Kalau dari segi action sih kalau gue bilang udah oke sih, maksud gue uh, proporsinya tuh pas di antara actionnya yang pas akrobatik sama pas dia apa namanya, kalau pas dia lagi lawan lawan musuh tuh lebih ditonjolkan akrobatiknya, terus juga kelincahannya sebagai Spider-Man, karena kita tahu Spider-Man tuh lincah banget kan, Hmm. dia hampir licin, hampir nggak bisa dipegang sama villain-villain yang lain. Hmm. Itu sangat-sangat ditonjolin sih. Terus kalau dari segi plot atau cerita, yang kayak Hasbi bilang sih, itu memang sih sisi di Homecoming ini kayaknya lebih mendetail di saat masa-masa mudanya Spider-Man. Bukan masa muda ya, dibilang masa-masa remaja lah ya. Iya. Karena dia masih SMP apa SMA sih? Homecoming itu SMA. SMA ya, Hmm. karena udah prom night ya. Hmm. Ya itu di sisi Spider-Man masih muda. 15 tahun tuh SMA ya. Iya SMA, Iya. benar. SMA. Ya dia di masa dia masih muda, terus di masa Spider-Man masih mencari jati dirinya, terus juga dia tuh kayak yang kita lihat, si Spider-Man itu masih pengen membuktikan bahwa gue tuh bisa menjadi lebih dari yang
lu pikirkan tau nggak gitu. Jadi dia pengen membuktikan ke si pengasuhnya, ya bisa dibilang pengasuh lah si Iron Man ini kan. Ya karena dia ngejagain, dia pengen membuktikan bahwa tuh gue tuh bisa masuk Avenger kan. Misi awalnya dia kan masuk Avenger kan, iya nggak sih? Dia kan sangat Iya, iya. sangat sangat pengen Pengen banget masuk diakui. Avenger, pengen diakui betul. Pengen diakui Nah, sih. jadi Dia di bangga sih, Homecoming itu, bangga dia. kalau gue lihat lebih mendetail ke arah dia pengen banget si Tony Stark mengakui bahwa si Peter Pan ini udah dewasa dan udah bisa dianggap sebagai the new Avenger. Itu sih kalau yang gue lihat dari Homecoming ini. Iya, iya, iya. Itu sih. Lo gimana, Ri? Ya, ini menurut gue film Spider-Man yang beda lah dari semua film Spider-Man yang gue tonton gitu, karena di sini nggak perlu dikasih tahu lagi gitu si Peter Parker dapat kekuatannya dari mana, terus Uncle Ben-nya tuh bagaimana kan, nggak menurut gue memang nggak usah dikasih tahu lagi, kayaknya semua orang juga udah paham gitu. Iya Nah, betul. menurut gue bagusnya di sini pertama juga actionnya bagus, dari kelincahan dia. Memang kan aslinya si Tom Holland ini sendiri kan memang pada saat casting peran sebagai Peter Parker kan udah bisa menunjukkan kemampuan akrobatik kayak gitu kan. Iya. Jadi menurut gue oke, udah natural lah di film ini gitu. Dan yang gue sayangkan di sini adalah karakternya yang masih bawaan dari apa tadi yang pernah lo bilang ke gue, karakter itu bawaan dari MCU ya, dari Disney ya kalau nggak salah. Marvel MCU lah, versi MCU-nya. Dari Marvel itu jadi kita tuh jadi kurang familiar, kita tuh jadi lebih diarahkan untuk mengenal sesama superhero-nya daripada dunia Spider-Man-nya itu sendiri gitu loh. Karena ya seperti yang kita lihat kan ada Iron Man di sana, orang pasti akan langsung tahu oh ada Tony Stark alias Iron Man di sini gitu. Tapi orang nggak bakal tahu ada Ned tuh siapa gitu. Ada MJ, masa MJ kayak begitu. Terus sosok yang disukain sama Peter tuh siapa namanya, Liz ya. Liz itu siapa gitu kan, kita itu juga karakter yang jarang juga gitu. Menurut gue dari karakter yang dimunculin itu harusnya bisa yang kita tuh sebagai penggemar Spider-Man itu familiar gitu. Tapi mungkin buat yang penggemar Spider-Man yang nggak ngikutin seri-seri lain mungkin akan tetap bisa masuk gitu. Dan menurut gue di film Spider-Man ini memang ya kayak yang tadi si Indra bilang sih, dia masih remaja yang menemukan jati diri gitu. Jadi kayak terlalu ambisius sih, bukan terlalu ambisius lebih kayak terlalu ngebet gitu, bahwa gue ini udah jadi superhero, berarti gue ini udah jadi superhero, terus kostum gue aja bikinan Iron Man, masa gue cuma di sidekick doang, dan area gue kok cuma di Queens doang gitu, kenapa nggak New York secara keseluruhan gitu kan. Itu menurut gue masih bandel lah, sebagai anak muda yang masih bandel udah jadi superhero, itu kelihatan banget di karakter Spider-Man ini. Gua dalam segi cerita sih gue enjoy banget, karena dalam sisi antagonisnya nih yang paling bagus ya. Karena di film ini tuh antagonisnya nggak cuma Vulture, ada Shocker, ada Tinkerer, jadi ada 3 seingat gue ya. Dan meskipun ada 3 musuh, itu mereka satu kelompok. Itu yang pintar dari film ini, dikelompokin jadi satu. Jadi mereka masing-masing nggak punya cerita yang berbeda gitu. Jadi jatuhnya nggak rame gitu. Kayak contohnya Amazing Spider-Man 2 kan ada Harry, ada siapa tuh, ada Electro, yang masing-masing punya cerita yang berbeda. Jadi kita harus masukin tuh, harus disempit-sempitin. Cuman kalau ini meskipun ada 3 musuh, satu alur gitu. Kan si Shocker sama Tinkerer itu kan anak buahnya Vulture. Jadi meskipun mereka punya adegan juga, itu masuk gitu loh, cocok. Lalu untuk karakternya kayak Liz, itu buat gua cocok aja sih ya. Liz bagus, aktingnya juga dari aktrisnya. Yang gak jelas itu si MG itu kayak cameo lah, dia kayak durasinya gitu, datang sebagai humor doang.
sebagai sisi humor gitu. Gua rasa lebih baik Hmm. disimpan untuk Iya. di film keduanya yang No Way Far From Home gitu. Karena keberadaan dia itu nggak ada artinya gitu loh. Bukannya gue nggak suka dengan aktrisnya atau dengan karakternya, enggak. Gue ngerasa dia nggak ada artinya gitu di film ini, sebagai bercandaan doang gitu. Untuk Dia Netflix, sebagai ya, cameo-nya doang gitu ya, pelengkap doang, pemanis doang gitu. iya. Untuk Netflix juga biasa-biasa aja sih, dia masuk ke bagian humornya aja. Dan gue suka aja sih chemistry Peter dengan Ned ya. Eh, Kelihatan dia mereka temen yang udah lama temenan gitu dari aktingnya mereka berdua. Mm-mm. Dan ada Iron Man juga. Iron Man sih gue nggak terlalu mempermasalahkan gitu ya, biasa aja, dia cuma ngawasin doang gitu. Yang penting dia nggak makan screen time-nya aja gitu, takutnya ntar jadinya Spider-Man dan Iron Man gitu kan, gue malasnya Iya. itu. Nah, jadi bagus lah si Iron Man ini durasinya dikit, cuma jadi pengawas Iya, doang iya. gitu. Dan ini eh, dari sisi karakter, Tom Holland sebagai Spider-Man gimana nih menurut lo? Menurut Indra dulu lah. Kalau menurut gua Tom Holland sebagai Spider-Man, dia di sini karena si Tom Holland sendiri masih muda ya, notabene masih bisa bilang bocah nggak sih Tom Holland ini? Bisa lah ya, Iya. karena dia masih belasan ya kan? Masih belasan kan? Tapi dia nggak remaja loh, dia Oh, kalau Tom Hollandnya sendiri dia 96 kalau nggak salah. 96. Tahun 96. Jadi kalau Maksud pas gue. lagi syuting dia nggak remaja juga gitu, dia udah menuju orang dewasa juga gitu. Iya. Tapi Cuman masih kan kalau yang mukanya dia- masih cocok gitu, jadi orang Mm-mm. remaja. Mungkin kalau yang di Homecoming ini kan karena si Tom Hollandnya sendiri masih apa ya, kelihatan kayak bocah, jadi bukan elemen sih, dari segi plotnya juga pas, milihnya si Tom Holland kayak masih Muka dia bocah, cocok gitu terus sebagai iya. anak SMA dibanding aktor Iya, lainnya betul, gitu. betul. Si Betul, Tobey betul, sama betul. Andrew kan nggak cocok jadi anak SMA. Kalau Tom Holland Kalau cocok. Toby sama Andrew mending langsung kuliah sekalian, Iya karena sih, mukanya iya. tuh udah kelewat tua. Iya, iya, iya. Kalau si Homecoming tuh jadi kayak Spider-Man, bukan Spider-Man, kayak Spider-Boy lah, yang superhero yang baru menetes nih, dan di sini tuh dia masih pengen nge-explore lagi jati dirinya dia sebagai Spider-Man nantinya. Ya di sini di Homecoming ini ya lumayan oke sih, untuk ngeproses semua plotnya agar dia bisa jadi Spider-Man yang benar-benar Spider-Man gitu di Iya. film selanjutnya. Mm, Cukup jelas sih plotnya di sini mm. disajiinnya. Itu sih. Lo gimana, Ri? Ya, menurut gua pemilihan Tom Holland sebagai Peter Parker di sini tuh lumayan tepat sih, karena kan sebagai Peter Parker, untuk tokoh Peter Parker kan kita perlu banget yang namanya karakter yang bawel gitu, bukan orang yang pendiam, bukan orang yang gimana banget. Dia ngebanyolnya sebagai Peter Parker dan Spider-Man menurut gue sama-sama dapat. Betul. Dan menurut gue kalau ngomongin masalah keculunan mungkin kayaknya Agak kurang sih. agak kurang, tapi menurut gue memang nggak perlu ditonjolin juga sih. Tapi ada Maksud emang gua, ada sisi colonya dikit sih, kelihatan dikit. Iya, better lah daripada Andrew lah. Iya. Iya, gue setuju. Better. Nah, cuma di sini yang gue sayangkan adalah sebagai Peter Parker itu dia sebenarnya bagus juga sih, dia bisa mendalami karakter yang sebagaimana Peter Parker yang memang masih usia remaja banget gitu loh. Kayak misalkan dia nggak bisa mengatur emosinya dia untuk nurutin kata-katanya Iron Man bahwa jangan berbuat yang enggak lu segini aja gitu. Tapi dia masih ada rasa kayak bandel-bandelnya gitu. Terus kayak ya gue inget banget itu adegan ketika dia lagi ngeinterogasi orang di tempat parkir, suaranya di dalam-dalamin tapi si orangnya kagak nggak takut gitu. Iya. Iya, itu yang menurut gue kayak oh berarti ini banget nih, bener-bener kental banget sosok remaja atau bisa dibilang sosok anak kecil dalam diri Spider-Man yang sangat ditonjolin di sini gitu loh. Jadi di film Spider-Man ini Tom Holland itu memerankan Spider-Man yang justru
eh apa ya, bukan kuat sebagai superhero gitu, tapi kuat sebagai karakter superhero-nya gitu. Karena kan Oke. superhero kan biasanya kan memang kuat secara fisik gitu, kuat secara untuk beradu kekuatan gitu. Kalau ini justru dia memang lebih menonjolkan sifat kelincahannya sebagai remaja gitu menurut gua. Dan Oke, itu oke. sangat bisa diterima sih oleh penggemar Spider-Man gitu, menurut gua. Ya kalau menurut gua Tom Holland kan, kalau Andrew Garfield lebih bagus sebagai Spider-Man. Kalau Tobey Maguire lebih bagus sebagai Peter. Kalau Tom Holland tuh di tengah-tengahnya. Dia cocok sebagai Peter Parker tapi nggak sebagus Tobey Maguire. Dan dia cocok sebagai Setuju. Spider-Man tapi nggak sebagus Andrew Garfield. Dia Andrew. di tengah-tengah gitu. Dia cocok dua-duanya tapi nggak sebagus kedua aktor tersebut. Yang menurut gua ya tetap bagus juga gitu. Secara keseluruhan emang Tom Holland ini cocok memainkan Peter Parker dan juga Spider-Man. Actingnya juga bagus ya. Untuk adegan action ini yang menurut gua kelemahannya ya. Gua paling nggak enjoy aja gitu dibandingkan film Spider-Man lainnya. Bahkan ini adegan actionnya di bawah Amazing Spider-Man yang pertama ini menurut gua gitu. Karena pertama Peter Parker sebagai Spider-Man itu ketika berantem sama Vulture ataupun lawan Shocker itu nggak ada perlawanan. Dia lebih ke kaget dan kabur dan takutan gitu loh. Untuk ketika pertama kali lawan Shocker, dia ditonjok sekali doang kan. Pertama kalinya udah kelar, kejar-kejaran mobil, lalu diculik sama Vulture, diterbangin ke atas, terus dijatuhin dari atas ke bawah. Itu bukan action sih, nggak ada kontak fisik, nggak ada interaksinya gitu. Interaksi ada tapi sisi actionnya kurang gitu loh. Lalu pas berantem di perahu ya, ferry Ferry ya. itu Kapal. itu sekilas doang sih pas berantem sama Vulture-nya. Itu nggak lama gitu, secara durasi cuma sekilas ketemu terus rebut sampai perahunya hancur gitu. Gua ngerasa itu bukan, actionnya tuh masih kurang, gua nggak enjoy aja gitu. Lalu yang lawan Shocker yang kedua kalinya di tempat parkir sekolah itu cuma sebentar juga, yang dimana Peter nggak punya web shooternya, dia ditonjok, terus pas dapetin langsung di web udah kelar gitu. Terus pas berantem di pesawat ini juga kurang memuaskan, karena di pesawat gimana sih berantem di pesawat di udara Iya. lagi, lu bisa nggak sih nonjok orang di pesawat di udara gitu kan, sampai Iya. mereka jatuh ke bawah, turun ke bawah, itu pun nggak ada perlawanan juga dari Spider-Man, karena Spider-Man-nya langsung, kalau nggak salah langsung digebukin kan, langsung bonyok gitu Iya, betul. Iya, kalah dia di dibanting-banting. situ. Nggak ada perlawanan dari Spider-Man gitu, yang menurut gua seharusnya dia ngelawan dikit. Karena Spider-Man yang di Civil War itu berbeda dengan Spider-Man yang di Homecoming. Di Civil War dia berantem sama Falcon, lawan Winter Soldier, ada perlawanan dan dia bisa menang lawan mereka. Kok lawan Vulture jadi kayak gini gitu. Jadi itu gue merasa beda aja, actionnya yang paling kurang. Menurut lo Oh, iya. gimana? Menurut lo gimana nih menurut lo berdua, ini actionnya nih seru atau enggak gitu? Siapa dulu? Indra dulu lah. Sebelum itu gue mau nanya, Homecoming sama Civil War itu duluan, Civil War. eventnya itu duluan Civil War. Civil War, Civil War. urutannya Civil War baru Homecoming. Iya. Oh, gue kira tuh Homecoming itu dia ada di mana adegannya, kayak bukan adegan sih, kayak part di mana si Spider-Man ini sebelum Civil War, sebelum event Civil War, setengah part movie-nya lagi sesudah Civil War. Enggak. Nyata enggak ya, itu emang pure sesudah Iya, Civil War. sesudah. Oh. Bah, Iya, iya. masuk di akal sih. Kenapa lu tadi bilang begitu, Boy? Memang benar sih terjadi penurunan. Soalnya yang kita tahu di Civil War dia part to part sama itu loh, sama si Captain America. Mm-mm. Ya nggak sih? Iya. Terus Oh, juga iya, dia yang kayak yang lo bilang juga dia bisa nge-handle Falcon barengan sama si Winter Soldier, yang notabene-nya kan dua-duanya soldier ya, maksud gua dia jago bela diri. Tapi si Peter Parker yang di Civil War tuh
dia bisa bisa nahan mereka berdua gitu loh. Oh, ya. Dengan sendiri. Mm-mm. Kok pas kita lihat di Homecoming kok jadi kayak back to basic gitu. Iya. Jadi kayak Spider-Man yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang kayak lo masih Spider-Man itu masih harus dibabysitterin. Yang di apa-apa. adegan Civil War dia nendang si Falcon kan dari kaca Iya, masuk dia nendang nendang Falcon. terus nahan tangannya Mm-mm. Winter Soldier itu keren gitu. Nah, itu dia di situ yang bikin iconic tuh juga dari Spider-Man tuh yang di situ kan, di adegan itu. Cuman di Homecoming itu kenapa tiba-tiba si Spider-Man jadi cupu, bisa dibilang nerf gitu kan. Di nerf tiba-tiba. Padahal kan si Vulture yang notabene-nya ya penjahat biasa, kelas-kelas biasa, maksud gua dia nggak punya perbekalan kayak sekelas Winter Soldier sama Falcon gitu yang dia udah belajar dari army. Mm-mm. Ya kan? Nah, Iya. itu jadi si Vulture itu basically dia cuman punya sayap yang oke lah, tag-nya kayak mirip-mirip kayak Iron Man. Cuman kan dia nggak punya perbekalan bela diri gitu. Masa dengan Vulture aja kalah? Iya. Itu sih yang bikin kurang emang adegannya di situ. Terus juga yang lo bilang juga yang sama siapa tadi? Shock apa? Shocker. Ya, sama si Shocker. Bener sih. Itu di Homecoming itu si Spider-Man ini dia udah bisa ngerasain tingling apa sih namanya? Oh, Spider Sense. Spider Sense. Spider Sense. Ada. Dia udah bisa kan? Udah bisa. Ya, Udah bisa. Nah, yang gue bingung di sini tuh kenapa nggak diperluas lagi penggunaan Spider Sense-nya itu loh? Karena kan untuk Spider Sense sendiri kan dia basically emang bukan kekuatan baru kan, melainkan emang udah dari awal pasti udah punya Spider Sense dong. Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi nggak perlu ya mungkin asah lagi bisa. Cuman kan untuk basicnya dia udah tahu. Harusnya kan dia seenggaknya bisa ngeles lah awal-awal gitu kan. Jadi buat si Shockernya tuh lebih kaget gitu. Wah, gila nih bocah bisa ngeles pukulan gue, jago juga gitu kan. Tapi di situ dengan pukulan biasa doang kena mental jauh lagi. Jadi kayak dilihat, yalah ini Spider-Man apaan, cupu banget gitu kan. Jadi kayak diolok-olok gitu. Terlalu di nerf banget. Jadi yang mengecewakan di situ doang sih kalau buat gue. Gimana? Mengecewakan. Ini tadi ngomongin apa? Action. Adegan ya? Action ya. Menurut gue actionnya sendiri itu udah, ya menurut gue udah sesuai ekspektasi kalau menurut gue ya. Udah sesuai ekspektasi, dimana kalau misalkan ya Spider-Man itu ya kita tahu dengan karakternya yang lincah dan ngebanyol juga gitu, dan menurut gue ada satu yang kurang, dimana kostumnya itu diambil dan baru dikembaliin setelah ngalahin musuhnya gitu loh. Oke. Padahal kalau yang nggak sesuai ekspektasi gue itu, gue kira oke lah kostumnya diambil, oke, tapi gue kira sebelum beneran ngelawan Vulture-nya one on one, gue kira sempat dibalikin dulu baru ngelawan Vulture gitu. Tapi ternyata enggak gitu loh. Ternyata tetap pakai kostum lama, mau ngelawan Shocker, mau ngelawan Vulture, sampai dua-duanya KO pun tetap pakai kostum yang jaketan itu. Dan menurut gue itu sayang banget sih. Menurut gue harusnya sempat ada adegan di mana si Peter ya melakukan redemption atau apa gitu, sampai Iron Man-nya maafin terus kembaliin kostumnya baru dia ngelawan Vulture. Oh ternyata nggak gitu, ternyata malah dia ngelawan Vulture dulu baru kostumnya dibalikin. Itu menurut gue, ekspektasi gue harusnya dibalik sih menurut gue gitu. Tapi kalau secara adegan kayak misalkan web swingingnya gue suka. Nggak ada kan? Adegan web swinging yang terlalu jarang sih, sedikit. Yang pas habis pulang sekolah itu, yang dia nyapa orang sambil nyapa orang di apa sih, jembatan yang nyapa orang di jembatan itu, di gua atap gedung ya. Oke. Itu menurut gua web swinging yang Spider-Man banget lah gitu, sambil terbang sambil santai nyapa orang gitu. Dan fightingnya juga, meskipun di akhir-akhir dia nggak pakai kostum Spider-Man-nya itu, menurut gue cukup oke sih. So far ya itu sih menurut gue cukup oke. Ya, gua rasa sih film ini juga pastinya punya kekurangan ya. Pertama dari Iya pasti. kostumnya yang dibuat sama Iron Man itu gua nggak ngerasa itu kurang
itu parah sih buat gua gitu. Meskipun Peter bikin web shooternya emang pinter, tapi gue pengen tuh kostumnya juga datang dari Peter gitu. Itu dari desain dia, itu dari imajinasi dia, dari ekspresi dia gitu. Gue pengennya tuh kostumnya dibikin sama Peter Parker gitu. Dan juga Peternya terlalu bergantung sama Iron Man itu bener. Apalagi ya, itu doang sih kayaknya kurangnya gue merasa sama actionnya juga. Tapi dari antagonisnya gue suka ya. Dari segi kostum yang keren banget kayak Vulture beneran. Sayapnya itu lebih lebar daripada Falcon. Terus motivasi dia juga jelas. Dia dipecat dari kerjaannya karena si Tony Stark itu Tony Stark menyingkirkan dia sama krunya gitu. Jadi ini gue mau kerja apa lagi gitu. Mau nggak mau dia harus nyuri barang demi menafkahi keluarganya yang dimana gue itu paling bikin gue ngerti. Jadi pantas juga dia jadi penjahat gitu. Nggak ada pilihan lain. Sama ini sih gue juga mau nambahin kostum Spider-Man-nya terlalu Ya, futuristik, terlalu iya, terlalu banyak alat bantuan ya. terlalu nggak membuat kita ke reference ke Iron Man terus gitu loh. Kan Iya. ada AI-nya tuh si Karen. Mm-mm. Terus ada apa sih pas dia pakai kostumnya tuh sempat ada layar di topengnya gitu kayak Iron Man gitu. Itu menurut gua kayak ya oke lah, ini Spider-Man yang masih istilahnya dipandu sama Iron Man, cuma menurut gua yang improve di situ terlalu berlebihan sih untuk untuk seorang karakter seperti Spider-Man ya. Menurut gue itu agak terlalu berlebihan di mana kostumnya bisa ada AI-nya, terus bisa Iya. ada apanya sih, bisa ada apanya tuh yang laba-laba, yang simbol laba-laba Iya, Drone. spider drone lah itu. drone bisa Iya. ada drone. Bisa dibilang Itu ini menurut gue iya kenapa? terlalu mengedepankan teknologi, cuma berlebihan aja menurut gue. Malah jadi kayak ya kita kayak nonton film Iron Man aja sebenarnya. Ini Spider-Man, singkatnya sih ini Spider-Man paling manja di antara yang lainnya gitu. Gua merasa gua harus taruh ini di C sih. Menurut lo gimana? Gue suka plot twistnya sih yang bapaknya Liz ternyata Vulture, itu paling mengejutkan. Tapi ya ada kekurangan lain yang lebih kuat gitu. Gua taruh di Gue B. B sih. B, oke. Mm. Kita taruh di B. Masih, ini dia nih. Nah, kita masuk ke film yang terakhir. Bukan terakhir dalam triloginya, tapi film keduanya ini loh. Spider-Man Far From Home masih diperankan Tom Holland, ada karakter lainnya juga, Nick Fury, musuh baru Mysterio oleh Jack Gyllenhaal, apa gitu namanya, gua nggak tahu cara nyebut namanya. Jack Gyllenhaal. Gyllenhaal ya. Menurut gua ini film Spider-Man yang paling aneh. Pertama settingnya itu bukan di New York. Permasalahan utama Spider-Man itu selalu di kota di New York lah. Dia ketemu Venom, dia ketemu Black Cat, dia ketemu musuh-musuhnya semua di New York. Ini pertama kalinya gue lihat film Spider-Man ada di luar negeri. Lebih tepatnya di Venice ya, di Prancis lah gitu. Prancis ya, betul. Humornya banyak banget, masih tetap pusat utamanya itu Tony Stark. Musuh pertama kan Tony Stark yang apa sebabnya kan kayak Tony Stark tuh si Vulture. Ini juga sama Tony Stark lagi. Ada Nick Fury juga. Dari cerita yang tadi gue bilang aneh di luar negeri. Jadi Peter itu lagi studi tour ya, atau lagi holiday doang Iya, gitu. Buat study tour, dia itu kalau nggak salah ada perlombaan matematika. Oh, itu yang di Homecoming. Itu Itu Homecoming ya? Ini cuma itu liburan Homecoming. doang. Liburan doang. Di sini dia dapat pacar baru lah bisa dibilang, dapat love interest yang baru yaitu si Michelle Jones yang diperankan oleh Zendaya. Yang sebelumnya kan Liz dia putus akhirnya ini sama Zendaya akhirnya. Gue merasa chemistry mereka nggak dapet sih. Ini feeling gue doang, nggak dapet chemistry-nya gitu dari kedua aktor ataupun karakter tersebut. Nah, lalu bagian terakhirnya mereka berantem itu actionnya juga masih kurang. Karena gimana ya, cara Mysterio berantemnya itu buat gua kurang sih, nggak sesuai dengan komiknya gitu. Emang dia pakai ilusi juga ya. Ini adegan terakhir yang gua omongin, ilusi juga, tapi ilusinya bergantung pada drone. Itu drone-nya. Iya.
basically all of ya dia menggunakan teknologi dari Stark lah, balik Iya, lagi ke Tony Stark Stark. juga gitu, balik lagi di Stark. Iya. Tapi gue suka adegan yang berantem pertamanya lawan Mysterio, yang pertama yang di gedung Yang terbengkalai di itu, mana ya? yang dimana Spider-Man Oh ditabrak iya, tahu. kereta. Oh, Itu buat gue Ah, itu unik, itu beda. Pertama kali Spider-Man ngelawan musuh yang berdasarkan ilusi, yang dia nggak bisa percaya dengan apa yang dia lihat gitu. Ada mm-mm, ilusi Iron Man jadi zombie lah gitu kan. Itu dapat banget mainin apa ya, mainin mentalnya Spider-Man gitu. Itu gue suka sih. mm-mm. Sisanya adegan lainnya sih gue kurang, terutama yang di Prancis tuh yang ada monster-monster elemen gitu. Itu gue kurang aja, gue nggak tahu kenapa. Nick Fury, dengan adanya Nick Fury, gue rasa nggak menambahkan apapun ya. Cuma hmm. cuma Bumbu-bumbu aja sih dia, cuma bumbu-bumbu jadi Fury asli juga. ya. progres ceritanya doang gitu loh. Kita Iya. harus kayak gini gitu loh. Itu aja sih menurut gue mah. Adegan action cuma satu doang yang bagus, tadi gue bilang pertarungan pertama Spider-Man melawan Mysterio. Lalu untuk adegan favorit gue, sayangnya nggak ada yang gue favoritin. Sama juga dengan Homecoming, nggak ada juga. Jadi gimana menurut lo berdua nih? Coba dari Hari dulu. Setuju sih ketika lu bilang tadi bahwa ini itu kurang dari segi latar tempatnya, karena kan memang yang kita tahu Spider-Man itu kan memang base-nya kan di kota New York sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau ditempatin latar tempatnya di luar New York, at least itu untuk inilah, untuk urusan Avenger lah. Kalau misalkan dia harus ada kolaborasi sama Avengers lain gitu misalkan, oke lah Iya. kalau itu mau ditampilin tempat lain, buat kayak misalkan di yang di Infinity War kan, itu kan dia bisa beraksi di luar kota New York kan emang karena harus bantuin Doctor Strange sama Iron Man kan gitu. Mm-mm. Dan menurut gua harusnya kalau misalkan di Far From Home ini harus menempatkan Spider-Man di luar New York dengan embel-embel supaya beda dan gak selalu template dari film Spider-Man sebelumnya, itu ya harusnya ada bumbu-bumbu kayak gitu menurut Oke. gua. Dan tapi yang gue suka itu ini termasuk film di mana Spider-Man itu tampil dalam banyak kostum. Ada yang kostum dari Iron Man, ada yang kostum Iron Spider, ada yang kostum apa tuh yang hitam itu, yang topengnya kayak Ya, kacamata. dari Nick Fury lah, kostum spy gitulah. Itu Night apa sih, Monkey, Night Monkey. Night Monkey ya, Night Monkey. Night Monkey. Terus yang terakhir yang dia bikin sendiri itu. Mm-mm. Dan balik lagi cara dia membuat kostum Spider-Man-nya itu lagi-lagi masih belum bisa lepas dari Iron Man. ciri khas Iron Man gitu. Kayak yang dia bikin kostum yang harus pakai AI juga kan, bring me everything you have on Spider-Man gitu. Itu dikasih lihat semuanya, dia cuma tinggal kumpulin bahannya doang, terus dibikin pakai mesin otomatis tuh. Ya sebenarnya sih sah-sah aja, boleh-boleh aja, cuma kan jadi jatuhnya tuh nggak move on dari sosok Iron Man lagi sebenarnya gitu. Mm-mm. Dan untuk actionnya sendiri menurut gue iya sih kurang begitu, gue nggak bisa bilang jelek, tapi itu memang kurang apa ya, kurang bikin terkesima gitu. Mm-mm. Yang terutama yang pas bagian yang dia akhirnya ngadepin Mysterio pas pakai kostum barunya itu menurut gue terlalu banyak CGI nggak sih menurut lo? Emang ya CGI juga The Amazing Spider-Man 2 juga CGI juga banyak sih. Sama banyak kan. Maksud gue ya ini kelihatan banget ininya, kelihatan banget Animasi bahwa banget ini, gitu loh. iya animasi banget gitu. Dan ini lagi-lagi menunjukkan bahwa Spider-Man itu masih belum terlalu lepas banget dari dunianya Iron Man gitu. Dari si Peter Parker pakai kacamatanya Tony, terus dia kacamatanya sampai berpindah tangan ke Mysterio gitu. Itu gua kira harusnya karena Tony Stark udah wafat, udah dibunuh di Endgame, harusnya di Far From Home ini ekspektasi gue adalah, oh ya udah lu udah bisa berdiri sendiri nih, oh kita
masih dibawa-bawa juga gitu loh Iron Man-nya gitu. Itu menurut gue yang kurang di situ sih. Itu aja sih dari gue. Oke, Indra gimana Indra? Kalau gue langsung ke ini aja ya, ke apa namanya, scene yang paling gue inget. Karena kalau misalkan gue bilang alasannya juga basically sama kayak kalian berdua sebenarnya. Jadi gue nggak perlu ngulang lagi, nggak perlu redundant lah. Jadi gue langsung ke scene yang paling gue inget ya di Far From, maksud gue yang paling apa ya, yang paling menurut gue tuh yang paling oke lah di antara yang lain gitu kan. Itu scene dimana si Spider-Man kalau nggak salah dia lawan Mysterio, yang si Mysterio yang tadi saya bilang, yang si Mysterio-nya itu Pertarungan pertama. main di bukan yang di gedung kosong. Oh itu iya tahun- itu. tahun pertama. Pertama. Yang terakhirnya dia ketabrak kereta. Kan setelah itu kan ada kayak plot apa ya, kayak plot upgrade. Jadi kayak di saat itu tuh si Peter sadar bahwa dia tuh selama ini kayak udah lama banget nggak nggunain Spider Sense-nya lagi. Jadi situ tuh kayak ada plot upgrade bahwa wah, gue harus upgrade Spider Sense gue lagi nih supaya gue bisa ngelawan dia, supaya gue bisa ngancurin semua ilusi dia, supaya gue bisa ngebaca semua ilusi dia tanpa harus gue membuka mata gitu. Jadi dia dengan Spider Sense pun dia bisa nyantai buat ngadapin si Mysterio. Oke. Gitu. Itu doang sih kalau gue. Satu hal yang random banget itu kacamatanya si Tony Stark itu. Kacamata Tony Stark si yang AI-nya ya? mengandung kendali penuh terhadap sebuah teknologi yang bahaya banget ya, yang ada di luar angkasa. Itu satelit isinya drone yang bisa membunuh orang, dan itu disimpan semua kendalinya dalam bentuk kacamata. Dan kacamata dikasih ke bocah yang dekat sama Tony. Iya, tapi bocah kandung juga kagak gitu loh. Iya. Itu random banget sih, beneran random banget itu. Itu kan punya Tony Stark, itu milik perusahaan Stark Industry, simpen, kasih ke Pepper gitu loh. Kenapa kasih ke Peter? Peter juga masih bocah, masih SMA, belum belajar tentang bisnis, belum belajar tentang bidangnya Tony. Kenapa dikasih ke dia? Kualifikasinya apa Peter bisa boleh memegang seperti itu? Itu yang random banget sih. Iya. Setuju sih gue. Itu. Setuju. Makanya gue merasa ini film yang bukan Spider-Man gitu loh. Yang gak kayak Spider-Man banget gitu. Dia lebih nonjolin ke superhero MCU aja, tapi bukan Spider-Man gitu. Iya, Spider-Man tuh bagusnya tuh dia ceritanya tuh diisolasikan ke cerita dia aja gitu. Musuh Spider-Man banyak. Ada Lizard, Kraven, Dr. Octopus, Sandman, Goblin, Venom, Carnage, banyak banget. Dia nggak perlu ada karakter luar gitu, bantuan karakter luar. Dia bersinar ketika dia punya ceritanya sendiri gitu. Nggak harus ada dari Tony Stark lah, dari Nick Fury lah, kostumnya dibikin nama Tony Stark gitu, enggak gitu. Makanya ini gue ngerasa kurang aja sih. Nah, gue pengennya naruh ini di D sih. Lu gimana lo? Gue di C kalau nggak B sih. Gue C. Oke. C lagi. Wah, nggak ada yang di D nih. Tapi ya udah, yang penting bagus lah. Berarti nggak ada yang benar-benar buruk ya. Kayak kecewa banget sih nggak ada yang di D. Gue nggak sih. Oke lah. Tadi yang Amazing Spider-Man 2 gue taruh di D. Cuma ya kalah voting sama lu dulu, ya udah nggak apa-apa sih. Oke. Spider-Man. Jadi ini penilaian kita ya. Di Stanley ada Spider-Man kedua oleh Tobey Maguire, yang di A ada Spider-Man pertama, di B ada Amazing Spider-Man 1 dan Homecoming, di C ada Spider-Man 3 Tobey Maguire, ada Amazing Spider-Man 2 dan ada Far From Home gitu. Jadi kalau kalian merasa ada yang mikir ini ada yang nggak cocok nih gitu, wah ini seharusnya di sini nih gitu, silakan komen aja biar kita bisa argumen gitu loh. Dan ya terima kasih juga udah nonton ya sampai habis, karena ini durasinya panjang banget ya. Jadi jangan lupa juga kalian like, subscribe, dan share kalau bisa gitu, di share gitu loh. Kalau emang konten ini bagus kita akan lanjutkan lagi. Dan ya terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya.